Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'ini An-Nawawiyah. Ya, dimana kitab ini merupakan salah satu kitab yang mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kitab Al-Wafi ini sendiri disusun oleh dua orang ulama kontemporer, di antaranya Syekh Dr. Mustafa Dibilbugha dan Syekh Dr. Mahyuddin Mistu. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, kepada hadisnya, maka terlebih dahulu kita akan membacakan muqaddimah Imam Nawawi dalam kitab ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wad daraini amin. Muqaddimatu al-Imami An-Nawawiyah. Muqaddimah atau pendahuluan yang diberikan oleh imam atau yang ditulis oleh Imam Nawawi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Qayyumis samawati wal ardin, yang menguasai langit dan bumi. Mudabbiril khalaiki ajma'in, yang mengatur, yang mengurusi seluruh makhluknya. Ba'itsar rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim, yang mengutus para rasul, salawat serta salam atas mereka. Ilal mukallafina lihidayatihim wa bayani syara'i'id din, yang dimana para rasul ini diutus kepada manusia, memberikan mereka petunjuk, wa bayani syara'i'id din, dan menjelaskan kepada manusia syariat agama. Bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin, dengan dalil-dalil yang pasti atau dalil-dalil yang nyata dan bukti-bukti yang jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, aku memuji Allah atas seluruh nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi, dan aku meminta kepada Allah tambahan daripada karunia-Nya dan juga kemuliaannya. Wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa habibuhu wa khaliluhu, Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah dan juga orang hamba terdekatnya. Afdalul makhlukin, sebaik-baik makhluk. Al-mukarramu bil Qur'anil azizi, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan Al-Qur'an yang mulia. Al-mu'jizati al-mustamirrati ala ta'aqubis sinin, yang dimana Al-Quran ini merupakan mukjizat yang senantiasa hidup di atas pergantian zaman, pergantian tahun. Wa bisunani al-mustamirrati lil mustarsyirin, dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengan sunnah-sunnah yang dimana sunnah tersebut senantiasa menerangi mereka, orang-orang yang mencari kebenaran. Al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din, yang dimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan bi jawami'il kalim, dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang luas. Wa samahatid din, dan diberi keistimewaan dengan ajaran agama yang mudah. Salawatullahi wa salamuhu, salawat serta salam atasnya. Wa ala sairin nabiyyin wal mursalin, dan salawat serta salam pula kepada seluruh para nabi dan para rasul. Wa ali kullin wa sairis salihin, dan kepada keluarga mereka dan juga kepada orang-orang soleh. Amma ba'd. Faqat rawaina, di dalam kitab yang lain itu dituliskan faqat rawaina ya, tapi di kitab ini dimajhulkan faqat ruwina, maka sungguh telah diriwayatkan kepada kami. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abu Darda, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Malik, dan dari Abi Hurairah, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Min turukin katsiratin, dari jalur yang banyak. Biriwayatin mutanawwi'atin, dengan periwayatan yang luas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan,
Barang siapa yang menghafal, atau bisa juga kita maknai yang menjaga ya. Barang siapa yang menjaga atau menghafal atas umatku 40 hadis min amri diniha, di mana hadis itu berkaitan dengan urusan agamanya, ba'asahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya bersama dengan golongan para fuqaha dan para ulama. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dikatakan, ba'asahullahu faqihan aliman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dalam keadaan faqih, dalam keadaan alim. Wa fi riwayati Abi Darda, dan dalam riwayat Abu Darda dikatakan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Dalam riwayat Abu Darda dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pada hari kiamat aku akan menjadi syafi'an, pemberi syafaat, wa syahidan, dan saksi lahu baginya pada hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Mas'udin, dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'tah. Kata Ibnu Mas'ud, bahwa dikatakan kepada orang tersebut yang menghafal 40 hadis tadi, masuklah kamu ke dalam pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan dalam riwayatnya Ibnu Umar dikatakan, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyara fi syuhada'i. Dia akan ditetapkan bersama golongan para ulama dan akan dibangkitkan bersama para syuhada. Wattafaqu al-huffadhu ala annahu hadisun du'aifun, ya. Akan tetapi para ahli hadis itu mereka bersepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif atau yang lemah. Wa in kasrat turukuhu, ya, walaupun jalur periwayatannya banyak. Waqad sannafa al-ulama'u radhiyallahu anhum fi hadzal babi man la yuhsa minal musannafat. Dan para ulama itu telah menyusun karya, menyusun banyak kitab, semoga Allah meridhai mereka, terkait dengan bab ini, terkait dengan 40 hadis ya. Jadi banyak ulama yang menulis 40 hadis, ma la yuhsa minal musannafat, yang dimana karya mereka itu tidak terhitung jumlahnya saking banyaknya. Fa awwala man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Mubarak. Maka yang pertama yang aku ketahui, yang pertama menyusun 40 hadis itu adalah Abdullah bin Mubarak. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Aslama At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani, kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, kemudian Abu Bakar Al-Ajuri, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani dan Daruqutni, kemudian Al-Hakim, lalu Abu Nuaim, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Usman As-Sabuni, dan Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, kemudian Abu Bakar Al-Baihaqi, dan khalaiku wa khalaiku la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan masih banyak lagi di kalangan para ulama yang tidak terhitung jumlahnya, dari kalangan ulama-ulama terdahulu dan kalangan ulama-ulama yang datang belakangan. Jadi banyak sekali ulama yang menyusun suatu kitab yang berisikan 40 hadis ya. Ada yang berisikan tentang 40 hadis yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fikih dan seterusnya. Waqad istakhartullaha ta'ala jam'a arba'ina hadisan iktidaan biha ulai al-a'immati al-a'lami wal-huffadhi wal-huffadhil Islam. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, dan aku meminta petunjuk kepada Allah, istakhartu, atau aku meminta hidayah kepada Allah Ta'ala, jam'a arba'ina hadisan, ya, atas pengumpulan 40 hadis ini. Dibaca jam'a di sini karena iskatil khafd ya. Iktidaan biha ulai al-a'immah, sebagai bentuk pengharapan, ini maf'ul ajlinya ya, karena ingin mengikuti para ulama al-a'lam, para alim, wa huffadhil Islam, dan para penjaga keilmuan Islam. Wa qad ittafaqu al-ulama'u ala jawazil amali bil hadits ad-dhaif. Dan juga sungguh para ulama itu telah bersepakat akan kebolehan beramal dengan hadis yang dhaif fi fadailil a'mal, dalam bab keutamaan beramal. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis, akan tetapi ya, bukanlah sandaranku, bukanlah peganganku akan hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang mana? Yaitu hadis-hadis yang dhaif, kata Imam Nawawi. Walaupun para ulama mayoritas membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam bab keutamaan beramal supaya kaum muslimin lebih semangat lagi dalam beramal, kata Imam Nawawi, tapi sandaranku dalam menulis kitab ini bukanlah hadis-hadis yang dhaif. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah,
Kan tetapi atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian beliau menuliskan satu hadis. Nabi SAW bersabda, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Lainnya di sini lamun amr, sampaikanlah orang-orang yang hadir, sampaikanlah di antara kalian minkumul ghaib, di antara kalian yang tidak hadir dalam majelis ilmu. Nah, kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nabi SAW juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memperindah atau menerangi wajah seseorang, imra'an, seseorang sami'a maqalati, ya, yang mendengarkan perkataanku. Sami'a maqalati ini sebagai naat dari imra'an, artinya yang mendengarkan perkataanku. Fawa'aha fa'addaha, kemudian dia memahaminya lalu ia menyampaikannya kama sami'aha, sebagaimana yang ia dengar. Nah, summa minal ulama'i man jama'a al-arba'ina fi usuluddin. Nah, kemudian juga di kalangan para ulama, di antara mereka ada yang mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan usuluddin atau akidah. Wa ba'dhum fil furu'. Nah, sebagian lagi ada yang mengumpulkan hadis terkait dengan fikih. Nah, kemudian wa ba'dhum fil jihad, sebagiannya lagi mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan jihad. Wa ba'dhum fil zuhud, kemudian juga yang berkaitan dengan zuhud. Wa ba'dhum fil adab, ada juga mengumpulkan hadis terkait dengan adab. Wa ba'dhum fil khutab, ada juga mengumpulkan hadis terkait dengan khutbah-khutbah. Wa kulluha maqasidu shalihatun, dan seluruhnya itu memiliki tujuan-tujuan yang soleh. Radhiyallahu an qasidiha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka terkait dengan apa yang mereka niatkan. Waqad ra'aitu jam'al arba'ina ahammu min hadza kullih. Kumpulan 40 hadis yang lebih penting atau lebih memuat terkait dengan perkara-perkara keislaman ya daripada yang di atas tadi. Wahia arba'una hadisan mustamilatun ala jami'i dzalik, dan dia adalah 40 hadis yang memuat atas seluruh perkara-perkara yang demikian, yaitu perkara akidah, perkara fikih, perkara jihad, perkara zuhud, perkara adab, dan seterusnya. Wa kullu hadisin minha qaidatun azimatun, dan setiap hadis darinya adalah kaidah-kaidah yang besar, ya. Min qawaidid-din, dari kaidah-kaidah agama. Qad wasafahu al-ulama bi anna madarul Islam, dan para ulama telah menyifatinya atau telah menamainya dengan dasar-dasar keislaman atau fondasi keislaman. Alaih au nisfal Islam, atau separuh keislaman, au sulusahu au nahwu dzalik. Summa altazimu fi hadhihi al-arba'ina an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, kemudian dari sini aku berazam, ya, aku berkomitmen fi hadhil arba'ina an takuna sahihatan, bahwasanya dalam 40 hadis ini yang aku susun itu adalah hadis-hadis yang sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dan mayoritas hadis-hadisnya atau kebanyakan hadis-hadis ini, kata Imam Nawawi, aku ambil fi sahihai, dari dua kitab sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Wa azkuruha mahzufatal asanid, dan aku menuliskannya, aku menyebutkannya dengan dihapus beberapa sanadnya. Liyashula hifdhuha wa ya'ummal intifa'u biha, supaya mudah dihafalkan dan kemanfaatannya lebih umum, insyaallah taala. Nah, summa utbi'uha bibabin fi dhabti khafiyyi al-fadhiha. Kemudian kata Imam Nawawi, aku tambahkan di akhir kitab ini satu bab khusus yang membahas tentang fi dhabti khafiyyi al-fadhih, yang menguatkan lafaz-lafaz yang khafi atau yang samar maknanya. Bisa saja makna kata-kata yang memiliki makna ganda atau yang samar maknanya, maka akan dijelaskan dalam bab khusus ini. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati ay ya'rifa hadhihi al-ahadits. Maka sudah seharusnya, sepantasnya atau wajib bagi mereka yang senantiasa mengharapkan akhirat, mengharapkan kemuliaan akhirat,
ayya'rifa hadhil ahadis, untuk mengetahui, mempelajari atau menghafal atau mengamalkan hadis-hadis ini, ya limashtamalat alaihi minal muhimmati wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'i ta'ati. Kenapa? Karena hadis-hadis ini itu berisi atau memuat atas perkara-perkara yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbih, kitab Arba'in itu memuat terkait dengan pengingat-pengingatnya, hadis-hadis yang senantiasa mengingatkan kita, mengingatkan ala jami'i ta'ah, atas seluruh ketaatan. Wadzalika zahirun liman tadabbarah, dan yang demikian itu zahirun, nampak, liman tadabbarah, kepada mereka yang mentadabburinya, mereka yang mempelajarinya. Wa 'alallahi i'timadi, dan hanya kepada Allah lah i'timadi, peganganku atau sandaranku, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepada Allah lah aku berserah diri dan aku bersandar. Walahul hamdu wan ni'mah, dan baginya segala pujian dan nikmat. Wa bihi taufiqi wal asmati, dan dengannya lah taufik dan penjagaan. Baik, demikian muqaddimah atau pendahuluan yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan mulai membaca hadis pertama dan juga syarahnya. Allahu a'lamu bissawab.